Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah melimpahkan segala bentuk rahmat kepada kita semua, termasuk menambahkan ilmu pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita membahas tentang kebersihan ya. Nah, di sini terkait dengan posisi kebersihan dan kesehatan kemudian bersuci di dalam Islam. Yang pertama di sini kebersihan, pengertian kebersihan. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dari lingkungan, memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor untuk mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis beliau yang artinya dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena tidak diperhatikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka di dalam Islam juga terkait dengan hal ini ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi orang yang senantiasa menjaga kebersihan, baik itu kebersihan lahiriah atau badania, kemudian kebersihan rohania atau jiwa, insya Allah orang tersebut akan senantiasa meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, kenikmatan yang pertama yang kadang manusia lupa, yakni kesehatan. Ini, maka dengan sehat ini kita upayakan untuk memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Bagi para pelajar, mencari ilmu, membaca buku, menghafal. Nah, kemudian bagi para pedagang berusaha untuk berjualan, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Dan banyak sekali. Dan memang ini sangat penting sekali kesehatan ini. Bayangkan orang lain yang sedang sakit, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Sakit mata saja, seseorang kemudian operasi, bahkan sampai puluhan juta. Walaupun itu sebentar ya, di laser gitu matanya, tetapi mengeluarkan sekian puluh juta. Sedangkan orang yang sehat tidak mengeluarkan apa-apa. Begitu besar nikmat Allah. Maka sudah sepatutnya Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, kata Allah, jika kalian itu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Artinya nikmat di sini jangan berpikir dalam bentuk harta, dalam bentuk uang, tidak. Tetapi nikmat kita bisa belajar dengan baik, nikmat bisa bersilaturahmi, nikmat untuk beribadah dengan baik, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, dan terutama kenikmatan sehat. Dan kemudian yang berikutnya adalah yang banyak manusia menjadi rugi itu terkait dengan waktu luang. Nah, maka Rasul pernah menyampaikan ya, jaga sempat sebelum sempitmu. Nah, ini juga dalam bentuk waktu. Nah, maka kita maksimalkan mungkin supaya waktu itu diisi oleh hal-hal yang bermanfaat,
bukan hal-hal yang mubazir atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di sini makna toharo anana. Toharo itu artinya bersih atau suci. Nah, sedangkan menurut istilah toharo adalah menyucikan badan. Badan kita itu harus disucikan. Ya, jadi kalau kita habis bermain, kemudian habis melakukan apapun, itu harus disucikan. Nah, termasuk sebelum kita mengerjakan sholat, seandainya kita memiliki hadas besar, maka kita wajib mandi besar. Kemudian pakaian, ini jangan sampai ada terkena najis. Kemudian tempat kita pastikan terhindar atau tidak ada najisnya. Nah, dan tempat dari hadas dan najis. Nah, badan, pakaian, tempat ini terhindar dari hadas maupun najis. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu adalah najis. Maksudnya orang-orang musyrik itu mereka tidak berwudu, bahkan ada yang tidak berkhitan, menyucikan diri. Berbeda dengan umat Islam yang karena ingin mengerjakan sholat, maka ada syarat-syaratnya, suci dari hadas, suci dari najis, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Nabi SAW pun bersabda, Innal mu'mina la yanjusu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu tidak najis. Karena orang mukmin berwudu, khitan, mengerjakan sholat, membersihkan badan, pakaian, dan memastikan tempatnya bersih dari najis dan lain sebagainya. Nah, toharo dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, toharo dari najis, yang berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Ini harus dibersihkan semuanya ya, terutama kalau kita ingin mengerjakan sholat. Cara menyucikannya dan air yang suci dan menyucikan, yang biasa disebut air mutlaq. Kemudian B, toharo dari hadas, yang berlaku untuk badan seperti mandi, wudu, dan tayamum. Ya, hadas besar, nah kemudian wudu, hadas kecil, dan tayamum jikalau tidak ada air. Nah, kemudian berikutnya alat atau benda yang dapat untuk bersuci atau toharo. Nah, Islam pun menyebutkan alat yang bersuci yang paling utama tentu adalah air. Akan tapi jikalau tidak ada air, kita tidak menemukan air dalam perjalanan kita, maka apa yang diperbolehkan untuk bersuci tersebut? Yang pertama, benda padat. Ini dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya batu, kertas, kayu, dan lainnya. Nah, tentunya cara menggunakannya bukan sembarang ya, tetapi menggunakan ujung batu, menggunakan ujung batu yang lain, menggunakan ujung batu yang lain. Nah, sebenarnya yang dimaksud bersuci di sini adalah, mohon maaf ya, nah, setelah seseorang BAB gitu, nah menggunakan alat-alat ini nih, kertas. Nah, kalau sekarang bisa dikatakan tisu ya, tisu basah maupun tisu kering. Nah, kita lihat saja tuh adik-adik bayi ya, dibersihkan oleh ibunya dengan tisu. Kemudian kayu. Nah, ini dipraktekkan dulu sebelum ada keran, sebelum banyak menemukan air di berbagai tempat. Kalau sekarang Pak, bagaimana? Apakah boleh dipraktekkan? Tidak usah, karena kita sekarang sudah punya air banyak ya. Nah, kalaupun dipraktekkan nanti batal karena sudah ada air sih. Artinya air ini istilahnya membersihkannya sudah 100%, sedangkan ini tidak. Ini kan untuk rukhsah atau keringanan. Nah, kemudian yang berikutnya itu B, benda cair. Benda cair yang dapat
gunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Ya, berdasarkan hukum syar'i air dibagi menjadi 4. Yang pertama air mutlak, yaitu air suci dan menyucikan. Air tersebut dapat digunakan untuk bersuci dan dikonsumsi. Contohnya air hujan, air sumur, kemudian air yang keluar dari mata air, kemudian air sungai ya yang bening. Pak, bagaimana kalau sungainya tidak terlalu bening tetapi banyak dan mengalir? Itu boleh untuk bersuci ya, untuk berwudu dan lain sebagainya. Nah, kemudian air musta'mal, yaitu air yang suci namun tidak dapat menyucikan. Contoh ya, air kopi, air teh, air sedikit yang sudah berubah. Nah, termasuk juga air musta'mal, air yang baru saja kita gunakan untuk berwudu. Kemudian air tersebut ternyata tertampung di ember misal. Nah, itu juga tidak bisa untuk digunakan berwudu kembali, atau tidak bisa digunakan untuk menyuci pakaian. Seandainya pakaiannya di situ ada najis, maka pakaiannya tidak dapat disucikan dan air tersebut, karena air itu sudah air musta'mal. Nah, kemudian berikutnya air musamma, yaitu air yang suci dan menyucikan namun hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Contohnya air yang terjemur oleh matahari dan bejana. Nah, ini makruh, lebih baik kita tidak menggunakan. Nanti kita dapat pahala kalau menggunakan air yang lain. Kalau menggunakan tidak dapat dosa. Dan yang terakhir air mutanajjis, yaitu air yang tidak dapat dipergunakan untuk berbagai hal, baik untuk konsumsi atau untuk bersuci. Air mutanajjis dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Air yang sudah berubah salah satu sifatnya karena terkena najis, air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, sifatnya kemudian warnanya ya, nah itu sudah berubah, termasuk baunya ya. Dan yang kedua, air yang terkena najis tapi tidak berubah sifatnya, air ini tidak bisa untuk bersuci bila kurang dari 2 kula. Bila air tersebut lebih dari 2 kula, maka dapat digunakan untuk bersuci. Artinya 2 kula ini airnya itu banyak. Istilahnya kalau di kola ya, nah itu bisa menampung 10 ember ya, 10 ember besar, itu 2 kula. Nah, itu saja anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, untuk tugas pada materi ini nih, silakan kalian meresum atau merangkum mana-mana poin-poin yang penting di buku tulis, kemudian dikirim ke Google Classroom. Oke, syukron katsiron, jazakumullahu ahsanal jaza. Kita akhiri dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.